Selamat pagi anak-anak, selamat datang di MTS Azaki. Saya Andika Nugraha Firmansyah. Saya akan menjelaskan kepada kalian materi di kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Tsanawiyah Azaki tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang. Saya akan menjelaskan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Andika Nugraha Firmansyah. Saya akan menjelaskan kepada kalian hal-hal mengenai kegiatan madrasah, ekstrakurikuler, peserta didik, prestasi, dan alumni di MTS Azaki. Langsung saja, mengenai kegiatan madrasah itu dibagi dua, semester ganjil dan semester genap. Nah, untuk semua kegiatan madrasah nantinya akan berpedoman pada kalender pendidikan. Untuk kegiatan madrasah di semester ganjil dimulai di bulan Juli. Itu kalian akan melakukan kegiatan matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, yang kali ini dilaksanakan secara virtual. Yang kalian sedang cermati ini termasuk dalam serangkaian kegiatan di matsama. Kemudian ketika masuk nanti, kalian akan melakukan kegiatan menghias kelas bersama wali kelas. Kemudian penyembelihan hewan kurban, ya, ini juga dilakukan di rumah masing-masing. Setelah itu di bulan Agustus akan ada kegiatan KBP, lomba HUT RI, dan upacara kemerdekaan. Jadi nanti lomba HUT RI itu ada lomba-lomba saling berkompetisi dengan kelas yang lainnya. Kemudian akan ada beberapa hadiah yang dibagikan saat upacara kemerdekaan. Setelah itu di bulan September ada serangkaian pemilihan ketua OSIS, ya. Jadi kegiatan itu nantinya diawali dengan kampanye, ya. Kemudian pemilihan ketua OSIS. Setelah itu akan ada pelantikan pengurus OSIS dan LDK. Itu rangkaian acaranya. Nah, untuk pengurus OSIS sendiri, nanti kalian kelas 7 juga mempunyai hak untuk dilantik menjadi pengurus OSIS. Jadi nanti ada pendaftarannya, ya. Akan diseleksi di antara kalian siapa yang dianggap layak oleh Bapak Ibu guru sehingga bisa ikut mengurusi OSIS. Nah, di bulan September ini juga ada PHB, penilaian harian bersama. Ini merupakan kegiatan ulangan, ya. Kalau di SD mungkin namanya mid semester atau PTS, penilaian tengah semester. Selanjutnya di bulan Oktober ada beberapa kegiatan seperti upacara Hari Kesaktian Pancasila, peringatan Hari Batik, upacara Hari Sumpah Pemuda, dan Maulid Nabi. Kemudian di bulan November ada upacara Hari Pahlawan dan peringatan Hari Guru. Biasanya di saat peringatan Hari Guru ini ada persembahan penampilan dari kakak kelas kalian, ya. Itu ada penampilan drama biasanya, pembacaan puisi, dan pemberian hadiah kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu sangat meriah sekali biasanya. Kemudian di bulan Desember ada penilaian akhir semester 1, kemudian diikuti dengan kelas meeting, ya. Kelas meeting ini lomba-lomba juga nanti yang akan mempertemukan setiap kelas, ya, dilombakan, yang nantinya akan ada juaranya juga. Nah, setelah itu ada libur akhir semester ganjil. Kemudian kita masuk ke semester genap di bulan Januari. Nanti di bulan Januari ada agenda ziarah atau rihlah ilmiah. Ini dilakukan oleh kakak kelas kalian, yaitu kelas 8. Kemudian Februari tidak ada kegiatan atau KBM efektif, ya. Di bulan Maret ada peringatan Isra Mi'raj. Kemudian April ada peringatan Hari Buku dan peringatan Hari Kartini. Nantinya peringatan Hari Buku ini kalian akan didorong, ya, untuk menerbitkan sebuah buku. Nah, biasanya kakak kelas kalian nih
bareng-bareng mereka menerbitkan buku, antologi cerpen, puisi, atau segala macamnya. Nah, kemudian di bulan Mei ada upacara Hari Pendidikan Nasional. Setelah itu di bulan Juni ada penilaian akhir tahun, kelas meeting, dan penerimaan rapot. Setelah itu ada kenaikan kelas di kelas berikutnya. Setelah itu, materi berikutnya ada peserta didik dan karakter peserta didik. Bisa kita lihat bersama, di gambar ada persebaran siswa dan denah. Nah, jika kalian cermati, itu ada bagan, ya, bagan itu asal daerah atau asal kota dari siswa-siswi di MTS Azaki. Kalau kalian cermati lagi, ya, di MTS Azaki siswa-siswinya berasal dari berbagai macam daerah. Jadi kita semua, ya, kalian harus belajar menjaga sopan santun dan bisa belajar bergaul, beradaptasi, belajar memahami karakter teman-teman sehingga bisa betah di pesantren. Sekali lagi, kuncinya adalah betah. Karena setelah kalian betah, pasti kalian akan bisa mengembangkan seluruh potensi yang kalian miliki secara maksimal. Ya, kunci utamanya adalah betah. Yang kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apa itu ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler itu terdiri dari dua kata. Ekstra yang artinya tambahan atau di luar, kurikuler artinya berkaitan dengan kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum yaitu perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau madrasah berarti ya kali ini. Jadi jika digabungkan, ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan tambahan di luar mata pelajaran yang berkaitan dengan kurikulum. Ya, segala sesuatu kegiatan yang di luar mata pelajaran. Nah, apa sih tujuannya ekstrakurikuler? Pada intinya, tujuan dari adanya ekstrakurikuler itu untuk mengasah potensi kalian sesuai dengan minat dan bakat yang kalian miliki. Nah, sehingga nanti akan tercapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Jadi, bakat minat yang kalian miliki yaitu harus diasah biar kalian bisa menemukan siapa diri kalian sebenarnya. Ya, apa manfaat yang bisa kalian berikan kepada lingkungan sekitar kalian. Intinya seperti itu. Nah, lalu apa saja kegiatan ekstrakurikuler di MTS Azaki? Nah, kegiatan ekstrakurikuler di MTS Azaki tahun 2021 ada 19 di sini. Yang pertama pramuka. Nah, ini wajib ya bagi kelas 7. Kemudian komputer, desain grafis, volley, PR, jurnalistik, lettering dan doodle art, pencak silat, English club, matematik club, hadroh ini putra dan putri nantinya ya, Arabic club, teater, PBB, atletik, pecinta alam, kaligrafi, qiraatil Quran, dan futsal. Nah, itu kiranya ekstrakurikuler di MTS Azaki. Kemudian akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada pramuka. Pramuka ini wajib bagi kelas 7 bagi kalian gitu ya. Nah, ada hal penting dalam pramuka. Yang pertama itu Trisatya. Tri itu 3, Satya itu janji ya. Jadi ada 3 janji dalam pramuka. Nanti bisa kalian cari ya. Kemudian ada dasa dharma. Dasa itu 10, dharma itu tugas. Jadi 10 tugas bagi seorang pramuka. Keduanya ini landasan yang sangat penting ketika kalian belajar pramuka. Tentunya dasa dharma ini sering kalian ucapkan, sering kalian lafalkan ketika di MI dulu ya, ketika kemah
biasanya saat upacara api unggun itu ya, pelaksanaan untuk menyalakan obor dan api unggun itu menggunakan dasa dharma yang dilafalkan secara bersama. Nah, ini ada keseruan kegiatan pramuka di MT Sasaki. Ya, jadi masak bareng di situ menggunakan kayu ya, berkelompok. Kemudian kalian akan belajar bekerja sama dengan tim. Dilanjutkan dengan membuat api ya. Setelah itu memasak untuk kegiatan makan malam bersama. Kemudian di sebelah kanan ada foto kakak kelas kalian ya, sangat seru sekali itu kumpul bareng-bareng. Nah, ini juga ada keseruan dalam kegiatan pramuka antara kakak kelas kalian dengan kakak pembina. Itu yang sebelah kanan ada kakak pembina. Jadi di pramuka ini nanti kalian harus bisa membaur satu sama lain ya, baik dari kalian dengan kakak kelas kalian yang menjadi panitia ya, tentunya dengan masih memperhatikan kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku di pondok pesantren seperti itu. Nah, ini juga ada games-games seru ketika ekstrakurikuler pramuka ya, jadi tidak hanya melulu mengenai materi kepramukaan, tapi juga ada permainan-permainan yang mengasah skill kalian, skill untuk bekerja sama secara tim ya. Kemudian yang kedua ada komputer. Nah, ekstrakurikuler komputer ini dilakukan agar kalian mempunyai keterampilan dalam menggunakan komputer. Nah, nanti kalian akan diajarkan 3 program dasar dalam Office, yaitu program pengolah kata atau Microsoft Word. Yang kedua program pengolah angka atau Microsoft Excel. Yang ketiga program presentasi atau Microsoft PowerPoint. Nah, itu. Setelah itu yang ketiga ada desain grafis. Nah, desain grafis ini kalian akan belajar membuat desain atau suatu gambar ya, digitalisasi gambar hingga membuat sebuah logo. Nah, ini nantinya akan sangat dibutuhkan kemampuan seperti ini. Yang selanjutnya ada ekstrakurikuler bola voli. Nah, kalian yang punya bakat di bidang olahraga khususnya bola voli harus ikuti ekstra ini. Nantinya kalian akan ikut di Popda ya, pekan olahraga daerah. Nantinya ada lomba bola voli yang kita kirimkan mewakili tim bola voli MTS Azaki. Nah, kemudian ada PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, di ekstrakurikuler ini kalian akan diajarkan bagaimana mengendalikan diri kalian, mengembangkan potensi diri, mengasah berbagai masalah yang ada dalam diri kalian ya, serta kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi ketika kalian bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Nah, ini bisa kalian lihat di sebelah kanan itu ada coret-coretan di meja ya, atau biasanya ketika kalian SD itu juga ada banyak coret-coretan di meja kelas atau di tembok ya. Nah, isinya biasanya itu curhatan-curhatan atau masalah yang sedang kalian alami atau yang mengganggu di pikiran kalian. Daripada kalian coret-coret di meja atau tembok ya kan, nanti bareng-bareng saja ya, temukan solusinya dengan bercerita di kegiatan PIKR. Nah, PIKR ini nanti akan diampu oleh Kak Vera. Kak Vera ini beliau anggota FAN Jateng ya, Forum Anak Nasional di daerah Jawa Tengah. Beliau juga pernah menjadi delegasi perwakilan dari Indonesia untuk bertemu Forum Anak Dunia di Kota Solo kalau tidak salah. Nah, itu jadi ketemu anak-anak di seluruh dunia yang datang ke Indonesia itu nanti untuk membahas suatu permasalahan untuk dipecahkan bersama. Nah, hebat kan? Beliau masih SMA loh, masih ini berarti naik kelas 11.
Nah, kalian juga bisa seperti itu. Nah, untuk tahu bagaimana caranya nanti kalian bisa tanya-tanya dengan Kak Vera ya di ekstrakurikuler PIKR. Yang selanjutnya nomor 6 ada jurnalistik. Nah, dari namanya saja jurnalistik itu nanti kalian akan diajari bagaimana menjadi jurnalis yang baik. Nah, di MTS Azaki itu punya majalah namanya Kalam. Kalam itu singkatan dari Karya Literasi MTS Azaki. Nah, majalah ini terbit 2 kali dalam 1 tahun, jadi semester ganjil dan semester genap. Siapa anggota-anggota dari tim redaksinya? Itu merupakan kolaborasi antara guru dan murid. Nanti kalian, murid-murid ini akan diajarkan bagaimana menulis sebuah berita, artikel, esai, melakukan wawancara, hingga mencari sponsor untuk pencetakan majalah, atau bagaimana caranya dari nol ketika mulai hingga majalah itu terbit. Nah, di gambar kanan itu, sebelah kanan ada kakak kelas kalian. Itu ada kegiatan saat mewawancarai Bapak Wali Kota kita, ya, Bapak Wali Kota Pekalongan, untuk mengisi rubrik di majalah Kalam. Kemudian di sebelah kiri ada Bapak Guru dan 2 orang siswa itu akan menyebar proposal sponsorship untuk pendanaan di majalah Kalam. Jadi untuk melatih mental, ya, kalian bisa latih di ekstrakurikuler ini bagaimana cara menghadapi atau bertemu atau berbincang dengan orang-orang yang lebih tua, seperti itu. Kemudian ada yang ketujuh, lettering dan doodle art. Kalian yang punya bakat menggambar, ya, atau menulis huruf dikreasikan sedemikian rupa sehingga tampak estetik, ya, kalian bisa ikuti ekstrakurikuler ini yang nantinya bisa kalian terapkan ketika kegiatan menghias kelas, ya. Jadi siapapun kalian, ya, yang punya bakat menggambar, ya, punya imajinasi yang bagus, punya kreativitas yang bagus juga, silahkan bisa ikuti ekstrakurikuler lettering dan doodle art. Setelah itu ada pencak silat putra. Nah, pencak silat putra ini, ya, kalian yang punya fisik yang bagus, ya, yang kuat, atau punya kemampuan bela diri yang baik, itu bisa ikut ekstrakurikuler ini. Tahun kemarin ada kakak kelas kalian yang mendapatkan prestasi di cabang olahraga pencak silat. Ada 3 kemarin yang dibawa medali emas dan perunggu, ya, emas, perunggu, dan perak juga ada. Jadi bagi kalian yang punya kemampuan bela diri, jangan diterapkan kepada tempat kalian, teman-teman kalian, ya. Langsung saja ke arena, yaitu di arena olahraga pencak silat. Dibuktikan di sana kalau kalian memang hebat, ya, harumkan nama sekolah kalian, banggakan kedua orang tua kalian dengan memperoleh sebuah medali, seperti itu. Setelah itu di nomor 9 ada English Club. Sesuai dengan namanya, ini klub bahasa Inggris, ya. Nantinya di ekstrakurikuler ini kalian akan diajari bagaimana berbicara atau kemampuan speaking, bagaimana berbicara, berpidato, storytelling, segala macam di depan halayak umum, dan juga tentunya kemampuan writing atau menulis. Kalian yang punya ketertarikan atau minat terhadap bahasa Inggris bisa ikut ekstrakurikuler English Club. Yang selanjutnya ada Matematik Club. Nah, Matematik Club ini atau klub matematika itu merupakan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan
OSN atau KSM kalau di madrasah. KSM itu kompetisi sains madrasah. Nah, di foto itu ada Mas Zaki ya. Mas Zaki ini beliau bisa menembus tingkat provinsi ya. Beberapa tahun terakhir sebelum pandemi, MTS kita memang selalu bisa lolos ke tingkat provinsi ya, 2 tahun berturut-turut. Nah, barangkali kalian yang punya kemampuan matematika lebih itu bisa mengikuti Matematik Club ya. Kalian bisa ukir sejarah sebagai orang yang pertama berhasil memenangkan kejuaraan KSM tingkat provinsi. Nah, tentunya orang tua kalian akan sangat bangga sekali ketika bisa menjadi juara KSM tingkat provinsi. Nah, nantinya di Math Club selain mengerjakan soal OSN atau KSM, kalian akan diajarkan juga bagaimana belajar mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari menggunakan penelitian-penelitian kecil. Seperti yang ada di gambar, ya, itu ada kakak kelas kalian sedang menghitung sampah. Nah, mereka diberi waktu sekian menit untuk menghitung jumlah sampah yang mereka temukan. Kemudian dikalkulasi jika itu sekian menit, kalau sekian jam berapa jumlah sampahnya, kalau 1 hari berapa jumlah sampahnya, 1 minggu, 1 bulan, 1 semester, 1 tahun, 3 tahun. Nah, berapa jumlah sampah yang dihasilkan atau yang ditemukan di lingkungan MTS Zaki. Nah, hal-hal seperti itu nantinya akan juga mengasah kepekaan kalian dalam kepedulian dengan lingkungan sekitar. Ya, jadi dijamin tidak membosankan kegiatan di Matematik Club. Kemudian ada hadroh yang ke-11. Nah, hadroh ini ada putra dan putri ya. Nanti di ekstrakurikuler hadroh kalian akan diajari dari awal dan saling belajar dengan kakak kelas kalian untuk mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW melalui lantunan sholawat dan berbagai lagu-lagu lainnya. Nah, untuk kegiatannya biasanya tim hadroh itu tampil di acara MTS maupun pondok atau lomba-lomba hadroh lainnya. Nah, setelah itu ada Arabic Club. Nah, di Arabic Club ini sama halnya dengan English Club. Jadi kalian akan diajari bagaimana berekspresi ya, berbicara, kemudian menulis segala sesuatu mengenai bahasa Arab. Nah, ini ada contoh hasil karya dari kakak kelas kalian di Arabic Club. Nantinya karya ini akan diterbitkan di majalah Kalam. Jadi ada kolaborasi antara ekstrakurikuler ini ya untuk menampilkan karya-karya kalian. Setelah itu ada ekstrakurikuler teater. Biasanya di kelas 8 ada pementasan drama. Nah, ini asik sekali nih. Pementasan drama ya. Nah, untuk mementaskan drama yang baik ya, menjadi aktor atau tim produksi yang baik, itu kalian akan dilatih di ekstrakurikuler teater. Bagaimana bermain peran yang baik, mengolah ekspresi, membuat skenario dan lain sebagainya. Itu tentunya akan sangat asik sekali di ekstrakurikuler teater. Nah, bagi kalian yang punya minat atau potensi dalam dunia seni peran, kalian bisa ikut ekstrakurikuler teater. Setelah itu ada PBB. Nah, PBB ini ya, kalian yang punya postur yang tinggi, tegap, itu bisa ikut ekstrakurikuler PBB ini. Nantinya tim dari PBB ini yang akan menjadi petugas upacara di setiap kegiatan MTS dan pondok pada peringatan hari-hari besar ya. Jadi nanti ada upacara yang akan memimpin adalah dari tim PBB. Kemudian ada ekstrakurikuler atletik.
Nah, di ekstrakurikuler atletik ini nantinya akan menjaring para atlet yang akan kita lombakan di Popda. Jadi kalian yang punya kemampuan atau prestasi di bidang olahraga bisa mengikuti ekstrakurikuler atletik. Kemudian 16 ada pecinta alam. Nah, sebagai sekolah adiwiyata Kota Pekalongan, MTS Azaki punya pasukan hijau nih. Pasukan hijau itu nantinya akan bertugas untuk menjaga kelestarian alam di lingkungan MTS Azaki. Nanti ada banyak kegiatan-kegiatan mengenai berbagai macam cara untuk melestarikan lingkungan. Ya, seperti bercocok tanam atau menghias tong sampah atau memilah sampah, membuat ekobrik dan masih banyak yang lainnya. Jadi bagi kalian yang punya kecintaan terhadap alam ya bisa ikut ekstrakurikuler pecinta alam. Yang selanjutnya ada ekstrakurikuler kaligrafi. Bagi kalian yang punya kemampuan atau pernah mengikuti lomba kaligrafi atau yang ingin mengikuti lomba kaligrafi bisa ikuti ekstrakurikuler ini untuk mengasah kemampuan kalian dalam menulis kaligrafi atau membuat ornamen-ornamennya. Ya. Setelah itu ada ekstra qiraatul Quran. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi qori-qori nasional ya bisa ikut di ekstrakurikuler ini. Setelah itu ada ekstrakurikuler futsal. Nah, ini juga permintaan dari kakak kelas kalian ya, yang sebagian besar anak laki-laki ini hobi sekali bermain bola ya. Bagi kalian yang suka atau punya bakat dalam bermain bola atau futsal bisa ikut ekstrakurikuler futsal. Nah, itulah ekstrakurikuler yang ada di MTS Azaki. Jadi bagi kalian yang punya potensi atau minat bakat di bidang tertentu, silahkan diasah melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler di MTS Azaki ya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah prestasi. Nah, prestasi ini biasanya identik dengan angka-angka atau nilai di rapot kalian serta medali atau piala yang bisa kalian dapatkan. Tapi tahukah kalian bahwa prestasi itu bukan hanya angka dan piala-piala itu. Nilai rapot yang bagus itu baik sekali. Mendapatkan banyak medali atau piala di berbagai macam kompetisi itu juga baik sekali. Ya. Mendapatkan nilai ulangan yang baik sehingga menjadi juara kelas itu mudah. Memenangkan kejuaraan dengan mengalahkan lawan dalam suatu kompetisi juga bukan hal yang sulit. Tetapi yang menjadi sebuah kehebatan atau prestasi adalah ketika kalian bisa mengalahkan diri sendiri. Nah, itu yang sangat sulit. Ya. Misalnya seperti kalian ketika dihinggapi rasa malas. Nah, kalian harus berusaha rajin. Ketika misalnya di lingkungan kalian atau kalian terdesak untuk melakukan sebuah kebohongan, tapi kalian harus bisa berusaha jujur. Kemudian ketika malas-malesan atau mager tiba, kalian harus berusaha istiqomah dalam melakukan segala kegiatan atau tugas pondok dan madrasah. Nah, itu upaya-upaya untuk mengalahkan diri sendiri. Tentunya sangat-sangat sulit sekali. Lebih sulit daripada ketika kalian mengalahkan orang lain. Jadi sebelum mengalahkan orang lain, ya, kalahkanlah diri kalian sendiri. Kalahkanlah kemalasan kalian sendiri. Itu, ya. Kemudian jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap diri kalian itu memiliki keistimewaan yang berbeda. Ya, jangan pernah dibanding-bandingkan. Misalnya
ada cerita yang masyhur di sini. Ada ikan, ada seekor monyet, dan seekor burung. Nah, ikan itu hidupnya di air, ya, dia berenang di situ. Kemudian monyet hidupnya di pohon, dia bisa memanjat, dan elang hidupnya di udara, dia bisa terbang. Nah, tapi ketika ketiganya diajak untuk berlomba memanjat pohon misalnya, apa yang terjadi? Si monyet akan menjadi juara satu terus, karena dia sudah terbiasa. Dia memang handal dalam memanjat pohon. Elang bisa langsung hinggap, tapi dia juga tidak bisa memanjat. Nah, yang paling kasihan itu ikan. Ikan bisa tidak manjat? Ikan tidak bisa manjat pohon. Ya, jadi ikan akan selalu merasa dirinya gagal, akan selalu merasa dirinya bodoh, hanya karena dia tidak bisa memanjat pohon. Nah, siapa yang salah kalau seperti ini? Yang salah adalah ketika mengadakan lomba memanjat. Harusnya setiap hewan, ya, baik ikan, monyet, ataupun elang atau burung tadi, itu harus merasa hebat di potensinya masing-masing. Biarkan elang hebat ketika dia bisa meliuk-liuk terbang hebat, ya, bebas di udara. Kemudian biarkan monyet bisa memanjat dengan lincah, serta ikan ya bermanuver ya di dalam air. Itu biarkan seperti itu, ya. Biarkan mereka tumbuh atau berkembang atau merasa bangga menjadi dirinya sendiri sesuai dengan potensi-potensinya. Nah, ini sama dengan kalian. Jadi kalian temukan apa potensi dalam diri kalian, ya, melalui kegiatan ekstrakurikuler tadi misalnya, agar kalian bisa bangga dan mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kalian melalui kemampuan yang kalian miliki. Sehingga nantinya kalian bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Itu pada intinya. Kemudian di sini ada beberapa alumni MTS Azaki di tahun 2017 dan 2018. Ada 20 yang diambil sebagai contoh, ya. Bisa kalian lihat ada berbagai macam sekolah di situ, baik sekolah negeri, swasta ataupun pondok, itu bisa kalian masuki semua ketika kalian bisa berprestasi di MTS Azaki. Nah, ini untuk yang alumni tahun 2018 tahun 2019. Kemudian ini alumni tahun 2019 2020, ya. Nah, pada tahun pelajaran 2020-2021 ini ada nama siswa-siswi MTS Azaki yang mampu menyelesaikan setoran tahfidz dengan perolehan itu ada, bisa kalian lihat, M. Sidna Ilman Maula itu 8 juz, Hasbi Asidiki itu 7 juz, Dedi Darmawan 6 juz, Aina Yafiki Askia 11 juz, Atina Aska Aulia 8 juz, dan Mailinda Uswatun Naila 7 juz. Jadi di MTS Azaki itu ada targetan yang harus dicapai, ya, targetan untuk menyelesaikan setoran tahfidz dalam 3 tahun itu targetnya 6 juz. Jadi setiap tahunnya itu harus hafal 2 juz. Nah, ini nama-nama kakak kelas kalian yang berhasil menyelesaikan setoran tahfidz tentu hanya beberapa saja, ini yang diambil sampel, ya. Jadi masih banyak kakak kelas kalian yang bisa menyelesaikan setoran hafalan tahfidznya. Nah, kalian di MTS Azaki cobalah untuk menyelesaikan setoran tahfidz ini. Ya, ini bekal utama. Ya. Kemudian setelah kalian hafal, kalian juga perlu asah diri kalian melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tadi. Kembangkan minat, bakat, dan potensi yang kalian miliki.
Bayangkan ketika kalian sudah hebat di setoran tahfidznya sehingga bisa menjadi al-hafidhoh, potensi yang kalian miliki juga bisa dikembangkan sehingga kalian menjadi seorang ahli. Misalnya ahli komputer yang al-hafidh atau al-hafidhoh, ahli teater, misalnya seorang aktor hebat yang hafal Al-Quran, kemudian atlet atau pemain futsal, pemain bola voli yang hafal Al-Quran juga. Nah, itu tentu akan sangat luar biasa, ya. Intinya temukan potensi kalian, ya, asah sampai kalian jadi ahli, dan yang paling utama adalah selesaikan setoran tahfidznya. Nah, kelak orang tua kalian akan bangga dan kalian bisa dengan mudah, ya, mengamalkan atau bermanfaat bagi lingkungan sekitar kalian melalui ilmu yang kalian miliki. Nah, jadi